Merenungkan firman sepanjang hari bagaimana? Tentunya masih ingat ya, yaitu bagaimana kita berdoa sepanjang hari. Ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi problem, entah itu besar atau kecil, kita berdoa tanya Tuhan. Betul? Tuhan ini bagaimana? Bagaimana cara saya ngatasinnya? Apa yang harus saya lakukan? Tuhan tolong saya. Kita berdoa. Betul saudara ya? Bagaimana kita puji sepanjang hari? Ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, entah itu kecil atau besar, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian, Tuhan terima kasih banyak, Engkau baik buat saya. Setuju saudara ya? Dan bagaimana juga di dalam kita merenungkan firman sepanjang hari. Ketika kita mau melakukan sesuatu, apalagi itu perkara yang besar, atau perkara yang penting bagi kita, renungkan, Tuhan, kalau saya lakukan ini, benar enggak ya? Sesuai firman enggak ya? Kalau saya lakukan ini, kalau saya ngomong ini, itu nyakitin hati Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan ya. Renungkan itu. Dan kalau kita temukan, oh ternyata kayaknya nggak sesuai firman nih, jangan lakukan. Setuju? Kalau kita temukan, oh sepertinya nggak sesuai firman nih, jangan dikatakan. Setuju? Jangan bablas. Yang mengerti setuju katakan amin. Oke, nah di dalam bulan ini tentunya di dalam bulan Februari, kita masuk di dalam subtema yang baru, yaitu adalah mengenai terhubung. Terima kasih. Terhubung Bapak Ibu ya. Nah di dalam tema ini sepanjang bulan ini, kita mau belajar bersama-sama untuk bagaimana sih untuk kehidupan kita terhubung satu dan yang lainnya secara baik. Bagaimana sih supaya di dalam sebuah keluarga, satu anggota keluarga dan yang lainnya itu saling terhubung dengan baik. Bagaimana sih di dalam pelayanan, di dalam dunia kerja, di dalam persahabatan, bagaimana sih saya bisa terhubung satu dan yang lain dengan baik. Kita mau belajar itu sama-sama. Kenapa itu penting mengenai terhubung? Karena ketika kita terhubung dengan baik, maka kehidupan kita akan rukun bersama. Amin. Keluarga akan rukun, juga di dalam gereja pelayanan rukun, di dalam live juga, di dalam komunitas live juga rukun, juga tentunya juga di dalam dunia kerja. Kita juga akan menikmati kerukunan. Dan Mazmur 133 berkata demikian. Nyanyian ziarah Daud, alangkah baiknya dan senangnya kalau umat Allah hidup rukun. Itu seperti minyak wangi berharga yang dituangkan ke atas kepala Harun, lalu turun ke leher bajunya, atau seperti embun di gunung Hermon, yang turun ke bukit-bukit Sion, di sanalah Tuhan menurunkan berkat-Nya, kehidupan untuk selama-lamanya. Di sananyalah itu di mana? Di dalam keluarga yang rukun. Di sanalah itu di mana yang Tuhan akan turunkan berkat? Di dalam komunitas live yang rukun. Di mana sih yang akan Tuhan curahkan berkat-Nya? Di dalam gereja yang pelayan-pelayan dan jemaatnya hidup rukun. Di mana sih? Di dalam dunia kerja, di mana kita kerja ada kerukunan, di situ Tuhan akan curahkan berkat-Nya. Yang mau diberkati Tuhan dan keluarganya diberkati, apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Yang mau katakan, wah, mantep banget, kencang. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Namun saudara, yang perlu kita ingat begini, bahwa untuk sebuah kerukunan itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Tanpa perlu diusahakan. Gak bisa. Kerukunan bukan sesuatu yang terjadi dengan berjalan waktu, ya diemin aja, nanti ya rukun. Ya rumah tangga kalau didiemin aja juga nanti rukun. Hubungan suami istri kalau didiemin aja juga nanti lama-lama juga rukun. Gak bisa. Kerukunan sesuatu yang harus diusahakan, katakan diusahakan. Bagaimana cara kita mengusahakan sebuah kerukunan? Dengan cara kita membangun budaya berkomunikasi. Dengan cara kita membangun budaya berkomunikasi. Ketika kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya, maka satu dan yang lain di dalam keluarga kita akan terhubung dengan baik. Dan ketika kita terhubung dengan baik, kerukunan akan terjadi. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Nah, saudara, yang perlu kita pahami bahwa budaya berkomunikasi itu adalah salah satu daripada budaya kerajaan Allah. Budaya berkomunikasi juga merupakan salah satu daripada budaya kerajaan Allah. Kok bisa saya katakan demikian? Karena tentunya kita bisa sama-sama mengerti
bahwa Tuhan pun juga berkomunikasi kepada manusia untuk dia membangun hubungannya dengan manusia. Supaya dia terhubung dengan manusia. Kapankah itu? Sejak pertama Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Di Taman Eden Tuhan pun berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Betul apa betul? Dia berbicara. Saudara, bukan hanya di Taman Eden saja. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa pun, di dalam perjanjian lama, Tuhan pun tetap terus berusaha membangun hubungan untuk menjaga terus terhubung dengan manusia. Itu caranya Tuhan pun berkomunikasi. Melalui siapa? Melalui para nabi, para imam, raja di perjanjian lama. Tuhan berkomunikasi dengan umatnya. Bahkan saudara, secara singkat cerita, ketika manusia pun jatuh dalam dosa, maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan manusia. Supaya manusia kembali terhubung dengan Dia. Bahkan saat ini pun di zaman yang sekarang, masih enggak Tuhan berkomunikasi sama manusia? Masih. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus berbicara kepada kita, berkomunikasi kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita terus terhubung dengan Tuhan. Betul apa betul? Terhubung dengan Tuhan supaya kita boleh terus memiliki hubungan yang baik dengan Dia. Nah, jadi saudara, berkomunikasi adalah budaya kerajaan Allah yang harus juga kita hidupi di muka bumi ini. Namun, nah ini dia saudara. Namun sayangnya saudara, tidak semua orang itu mampu berkomunikasi dengan baik. Ada orang-orang yang gak bisa berkomunikasi dengan baik sehingga mereka berkata begini. Ini salah satu contoh. Kadang-kadang ada yang berkata begini. Aduh, kalau saya ngomong sama dia gak pernah bisa nyambung. Pernah dengar kayak gitu enggak? Orang tua sama anak begitu kan ya. Saya heran Pak, kalau ngomong sama anak kayak kan gak pernah bisa nyambung. Gak ngerti saya kenapa. Atau ada juga orang yang begini. Kalau ngomong udah kelamaan, ngomong udah semakin mulai lebih lama gitu, lebih dalam, ujungnya biasanya apa? Ribut. Ujungnya berantem. Loh tadi mulanya baik-baik. Punya ngobrol, ujung-ujungnya, loh kok jadi berantem sih? Akibatnya apa? Mereka memilih untuk diam. Mereka memilih untuk membisu. Mereka bilang, udahlah gak usah ngomong dah daripada ntar ribut. Bahkan kalau ngomong pun akhirnya lewat orang lain. Lewat anak. Lu ngomong bapak lu sono, lu butuh duit. Lu ngomong sono, gua gak mau ngomong bapak lu. Ntar ribut, gitu. Kok ada yang ketawa sih kelihatannya agak familiar ya. Hal-hal yang kayak gini ya. Lu ngomong tuh bapak lu. Saudara, kadang-kadang ada orang juga ngomongnya nggak mau langsung berhadapan pakai chat. Suami istri, istrinya di situ ngomongnya pakai chat. Kenapa? Karena mereka bilang kayak gini, susah kalau ngomong berhadapan-hadapan, nanti ribut. Sehingga mereka berkata, udah dah malas ngomong. Saudara, zaman sekarang mungkin saudara juga ngalamin. Terkadang di anak muda, mereka berkomunikasi caranya bagaimana? Pasang DP. Di DP handphone, pasang status. IG story, tuh ada bocoran. IG story, aku tidak tahu kenapa kamu begitu. Aku tidak menyangka apa yang kamu lakukan begitu pahit bagi hatiku. Dia ngomong sama siapa itu? Kita baca di IG story, dia ngomong sama siapa dia ya? Kita nggak pernah tahu dia ngomong sama siapa. Saudara, itu zaman sekarang kayak gitu tuh. Kalau ditanya kenapa sih kamu nggak mau ngomong langsung? Males kalau ngomong langsung. Sebetulnya masalahnya bukan di males. Masalahnya adalah karena mereka nggak mampu atau mereka nggak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Itu masalah yang seriusnya. Atau kalau mereka nggak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar, masalah yang kedua adalah gini, diri mereka begitu mudah dikuasai oleh perasaan emosi. Sehingga ketika mereka berkomunikasi, perasaan mereka itu begitu mudah panas, begitu mudah jadi marah, sehingga ketika diri mereka dikuasai oleh perasaan emosi,
pikiran jadi ketutup. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau hati udah panas, pikiran ketutup kan? Udah susah mikir kan? Udah buntu. Taunya cuma apa? Kesel aja kayak gitu. Nah, ketika pada saat seperti itu pikiran mulai buntu, tidak lagi bisa berpikir dengan baik, komunikasi berhenti. Sehingga kita temukan apa yang terjadi pada akhirnya, begitu banyak keluarga menjadi broken home. Anak-anak lari dari rumah. Mereka lebih demen dengar dari apa orang di luar sana. Kita udah capek-capek nasehatin mereka. Nggak pernah didengar. Tapi kita bilang kayak gini, kalau orang lain yang ngomong kok gampang banget didengar. Padahal itu salah, kok diikutin. Padahal kita orang tua kasih nasihat yang benar, kenapa nggak diikutin? Kita bingung. Anak-anak lari dari rumah. Begitu banyak perceraian yang terjadi. Bahkan persahabatan pun menjadi putus. Saudara, ini yang terkadang terjadi. Bahkan kongsi kerja sama usaha, itu pun juga menjadi putus. Saudara, tolong renungkan gini. Begitu banyaknya dampak kehancuran daripada kegagalan berkomunikasi. Begitu besarnya. Kalau hari ini Tuhan mau untuk kita sama-sama belajar membangun budaya berkomunikasi. Karena Tuhan mau kehidupan kita penuh dengan kerukunan. Keluarga kita harmonis. Karena Tuhan mau bukan hanya kehidupan keluarga kita harmonis. Yohanes pasal 15 berkata, ketika kita terus terhubung satu dan yang lain, kita hidup rukun bersama, kita punya hidup yang rukun juga dengan Tuhan. Bulan kemarin kita ingat ya, terhubungnya dengan Tuhan. Dan kita terhubung dengan satu dan yang lain. Firman Tuhan berkata kehidupan kita akan diberkati berlimpah-limpah. Kehidupan kita akan berbuah dengan lebat. Yohanes pasal 15 berkata demikian. Dan buahnya kita dapat nikmati buat diri sendiri, kita dapat nikmati bersama keluarga, dan buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita dinikmati oleh banyak orang. Yang mengerti setuju katakan amin. Hari ini yuk kita sama-sama. Kita belajar bagaimana sih membangun budaya berkomunikasi supaya kita terhubung satu dan yang lain. Mau terhubung satu dengan yang lain? Nah, kita perlu belajar sama-sama. Saudara, di dalam budaya berkomunikasi ada 3 unsur. Katakan 3 unsur. Ada minimal, ada banyak yang lain, bukan berarti hanya 3 itu saja. Tetapi minimal ada 3 unsur di dalam budaya berkomunikasi yang perlu kita pahami, kita hidupi, supaya komunikasi kita dengan orang lain itu bagus, itu baik, benar, sehingga kehidupan kita saling terhubung satu dan yang lain. Nah, saudara mau dengar ini? Kita sama-sama belajar untuk dalam membangun budaya berkomunikasi, amin. Nah, dalam berkomunikasi ada unsur-unsur yang harus kita bangun, ada 3 unsur. Nah, yang pertama adalah ramah. Perilaku yang baik hati, baik dalam tutur kata maupun sikapnya, serta menyenangkan dalam pergaulan. Nah, di sini dibilang bahwa perilaku yang baik hati, baik dalam tutur kata maupun sikapnya. Jadi ketika kita mau berkomunikasi sama orang, yang pertama adalah kita harus ramah dulu. Yang ramah ini bukan tentang kayak, oh cuma perkataan kita doang, tapi dari seluruhnya. Dari tutur kata kita, perkataan kita, maupun sikap kita. Jadi bukan cuma kita bilang bahwa, oh ya kita ngomong doang ramah, tapi gestur kita, tubuh kita, mimik wajah kita menunjukkan juga ke orang lain bahwa kita adalah pribadi yang ramah, amin. Nah, apa sih menurut Alkitab? Nah, di Titus 3 ayat 2 dibilang seperti ini. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Di ayat ini dibilang bahwa selalu ramah. Jadi bukan cuma hari ini doang kita ramah, bukan cuma ketika kita mau doang kita ramah, tapi selalu ramah. Hari ini ramah, besok ramah, seterusnya ramah, selalu ramah. Jadi sikap ramah ini harus kita terus hidupin, amin. Nah, sikap ramah ini salah satu gitu ya, sikap ramah apa sih yang paling gampang kita lakuin? Yaitu tersenyum. Jadi ketika kita tersenyum, bukan cuma kita kayak, oh sekedar keluar gigi doang, sekedar ya udah saya cukup senyum aja. Tapi ketika kita tersenyum, ada makna di balik senyuman itu. Nah,
Yang pertama adalah saya menyukai orang tersebut atau senang berjumpa dengan orang tersebut. Jadi ketika saya senyum sama om tante, ada tandanya bahwa saya senang ketemu sama om tante. Saya senang ketika saya bisa berjumpa sama om tante dan saya menyukai om tante kayak gitu. Nah, yang poin kedua adalah orang lain merasa dihargai, dihormati. Ketika saya disenyumin orang kayak gitu ya, saya merasa bahwa saya dihargai, saya merasa bahwa saya dihormati. Dan ketika yang ketiga adalah orang lain merasa diterima. Ketika tadi gitu ya, sebelum kita mulai masuk ibadah, ada asyir kan di depan pintu. Jadi semua om tante yang jadi asyir di depan, mereka bukan cuma sekadar oh shalom, tapi mereka kasih dengan yang terbaik, dengan senyum mereka yang terbaik, mereka oh shalom, apa kabar, kayak gitu. Coba bayangin kalau misalkan kita cuma sekadar dibilang kayak shalom, kayak gitu. Beda dengan ketika shalom, kayak gitu, pasti berbeda. Dan ketika kita disyalomin dengan begitu antusiasnya dengan para asyir di depan, pasti kita merasa diterima, kita merasa disambut dengan baik. Dan yang terakhir adalah kita merasa diperlakukan dengan sopan. Ketika kita senyumin orang lain, ketika kita senyum terhadap orang lain merasa bahwa mereka diperlakukan dengan sopan, mereka merasa diterima. Nah, memberikan senyuman juga membuat orang lain merasa lebih nyaman sama kita. Ketika mungkin kayak gitu ya, kita berpikir bahwa oh senyuman ya udahlah cuma sekedar senyuman doang, tapi kita nggak pernah tahu bahwa mungkin orang-orang yang datang ke tempat ini kayak gitu ya, mereka yang mungkin dengan kayak ada beban berat, mereka yang mungkin lagi capek, mereka yang punya beban pikiran, tapi ketika kita senyumin setiap mereka, ketika kita shalom asyir di depan, ketika kita lagi nyanyi lagu, ketika mungkin kita lagi jabat tangan sama kiri kanan kita percaya bahwa ketika kita kasih memberikan senyuman, kita lagi sedang transfer semangat itu untuk orang lain, amin. Dan kita nggak pernah tahu bahwa ketika kita lagi shalomin orang lain, ketika kita mungkin lagi senyum orang lain tanpa kita mungkin nggak terlalu kenal, mungkin kita nggak tahu siapa mereka, tapi ketika kita senyum buat mereka, itu berharga buat siapa mereka. Nah, ketika kita bersenyum juga sama orang lain, nah itu juga membuat orang lain, mereka lebih terbuka sama kita, membuat orang lain jadi hatinya yang tadinya mungkin lagi kayak biasa-biasa aja, mereka yang mungkin hatinya lagi mungkin ada masalah atau apapun, tapi ketika kita tersenyum sama setiap mereka, hati mereka dilembutin. Mungkin yang tadinya kita nggak kenal mereka, yang awalnya mungkin kita cuma teman ibadah doang, tapi kita percaya bahwa ketika kita senyum sama mereka, mungkin gak hari ini, tapi kita terus lakukan itu, dan akhirnya orang-orang itu hatinya mulai terbuka. Dan mungkin yang mereka awalnya nggak punya tempat teman cerita, mereka yang mungkin awalnya nggak tahu harus gimana, tapi mereka lama-kelamaan terbuka sama kita dan lewat dari senyuman kita yang bisa mungkin mengubahkan hidup orang lain, amin. Nah, apapun keadaannya gitu ya, mari kita sama-sama tetap tersenyum, mari kita tetap sama-sama bersikap ramah kayak gitu. Sama kayak seorang customer service gitu ya, seorang customer service itu mau dia dimarahin kek, mau dia diomelin kek, walaupun dia habis dikata-katain sama nasabah, mereka dikata-katain sama customernya, tapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap kasih yang terbaik, mereka tetap apapun yang terjadi sebelumnya, mereka tetap mencoba untuk melayani dengan baik, mereka kasih senyuman mereka yang terbaik. Jadi kita juga sama-sama mau belajar bahwa apapun keadaan kita, sekalipun hati kita lagi nggak baik, mungkin kita rasanya aduh lagi kesel banget sama orang kayak gitu ya, tapi tetap berikan senyuman yang terbaik buat orang lain, amin. Nah, ketika kita tersenyum buat orang lain kayak gitu ya, aku percaya bahwa ketika kita tersenyum sama orang lain, ketika kita bersikap ramah sama orang lain, kita ngomong dengan baik-baik, bukan dengan emosi, bukan dengan intonasi yang tinggi, komunikasi kita akan lebih menjadi efektif, amin. Coba kita bayangin gitu ya, ketika kita ngomong sama orang, kita marah-marah kayak gitu. Nah akhirnya apa pesan yang kita mau sampaikan ke orang lain gak akan tersampaikan dengan baik. Makanya seringkali mungkin kayak gitu ya, seperti yang tadi Om David bilang bahwa mungkin terkadang ada orang-orang tua yang mungkin marah-marah ke anaknya. Mungkin maksudnya baik, mungkin nasihatnya itu benar kayak gitu. Tapi mungkin anaknya itu gak bisa mencerna nasihat itu dengan baik karena mungkin cara penyampaiannya yang salah, mungkin cara komunikasinya yang salah sehingga pesannya itu nggak tersampaikan dengan baik. Ketika kita bersikap ramah, ketika kita bersikap untuk baik ke orang lain kayak gitu ya, bukan hanya ditunjukkan untuk orang-orang yang menurut kita penting, bukan hanya ditunjukkan untuk orang-orang yang menurut kita berharga buat kita, tapi untuk semua orang, ke orang yang jabatannya mungkin di bawah kita, ke orang-orang yang mungkin
kita nggak kenal setiap mereka, ke orang-orang yang mungkin mereka di bawah kita, mungkin mereka lebih kecil dan lain sebagainya. Tapi kita sama-sama mau belajar untuk tetap bersikap ramah sama siapapun dan kapanpun, amin. Nah, ada ayatnya di Kisah Para Rasul 27 ayat 3. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Yulius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Nah, di ayat ini dibilang bahwa Yulius memperlakukan Paulus dengan ramah. Jadi Yulius ini adalah seorang perwira gitu ya, kayak istilahnya kayak pasukan khusus kaisar. Nah, di saat ini adalah Paulus itu adalah seorang tahanan, istilahnya seorang napi kayak gitu ya. Nah, Yulius ini adalah seorang perwira yang dipercayain buat istilahnya buat apa ya? Masa kayak istilahnya kayak pak polisi yang kayak buat ngejagain tahanannya kayak gitu. Nah, terus Yulius ini walaupun dia mungkin jabatan lebih tinggi, walaupun mungkin dia punya kesempatan untuk memperlakukan Paulus seenak-enaknya, mungkin dia punya kesempatan untuk kayak ya udah jabatan saya kan lebih tinggi, saya bisa ngapain dia aja, saya bisa maksa dia, saya bisa nggak memperbolehkan dia untuk melakukan hal itu. Tapi di sini dibilang bahwa Yulius memperlakukan Paulus dengan ramah. Mari kita sama-sama belajar bahwa ketika kita belajar ramah untuk sama orang lain, bukan hanya orang-orang yang ada di atas kita, tapi untuk orang-orang sekeliling kita, sekalipun mungkin kita nggak kenal setiap mereka, amin. Nah, budaya apa sih yang kedua yang kita mau sama-sama belajar bareng, yaitu adalah respon. Mari kita sama-sama katakan respon. Nah, respon ini adalah sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Respon berarti tanggapan, reaksi, atau jawaban. Di sini dibilang bahwa respon itu tanggapan, reaksi, atau jawaban. Kalau saya bilang shalom Om Tante akan jawab? Shalom. Ketika saya tanya, Om Tante udah makan atau belum? Belum. Nanti habis ini boleh makan ya. Nah itu adalah tanggapan, itu adalah respon. Jadi respon itu mungkin kita berpikir bahwa susah banget ya untuk merespon. Enggak, respon itu sesimpel itu. Kalau misalkan tadi saya tanya, Om Tante udah makan atau belum? Om Tante jawab belum. Walaupun sekalipun kita belum melakukan apa yang ditanya, tetap kita harus merespon, amin. Nah, respon ini adalah hal yang sangat penting dalam kita berkomunikasi. Coba kayak gitu ya, kita bayangin kalau Om Tante punya anak dipanggil kayak, Dek, kayak gitu ya, mereka nggak nyaut, mereka nggak merespon, iya mah, iya pak, kayak gitu. Pasti sebagai orang tua kita kesel kan. Nah pasti, itu pentingnya respon. Mungkin sekedar kayak ditanya, udah makan atau belum? Kita cuma tinggal jawab, udah atau belum. Nah kalau misalkan kita nggak direspon, komunikasinya akan terhenti. Nah, tanpa adanya respon, komunikasi nggak bisa terbangun. Misalkan saya cuma ngomong sama Om Tante, saya ngomong terus, tapi Om Tante nggak jawab. Itu nggak bisa disebut sebagai komunikasi. Ketika kita berkomunikasi dalam keluarga, entah itu sama pasangan kita, entah itu sama anak kita, tapi kalau lawan bicara kita, kalau lawan komunikasi kita, mereka tidak merespon, kita jadi orang yang ngomong sendiri. Kita jadi orang yang cuma, monolog, kayak gitu. Nah, kenapa sih pentingnya respon? Nah, dengan adanya respon, kita bisa mengetahui bahwa yang pertama, pesan yang kita sampaikan diterima dengan baik. Contoh kayak gitu ya. Misalkan seorang ibu kayak gitu ya, menyuruh anaknya kayak gitu, si Koko untuk beli odol di warung. Jadi mamanya bilang ke Koko, tolong dong beliin mama odol di warung kayak gitu. Nah, kalau misalkan si mama udah ngomong, beliin ya sekarang odolnya kayak gitu. Tapi si anaknya si Koko ini nggak menjawab sama sekali. Mamanya nggak akan bisa tahu bahwa si Koko udah tahu bahwa dia disuruh beli odol. Jadi ketika Kokonya ini menjawab baru, iya ma, oke ma. Nah mamanya akan tahu bahwa si Koko ini udah terima pesannya si mama dengan baik. Nah yang kedua adalah pesan yang disampaikan dimengerti. Si Koko disuruh sama mama, beli odol ya kayak gitu. Kokonya udah tahu bahwa, ya udah harus beli odol di warung kayak gitu. Jadi mamanya tahu bahwa pesan yang disampaikan si mama ini, si Kokonya udah ngerti, harus beli odol. Dan yang terakhir, pesan yang disampaikan ditindaklanjuti. Nah kalau dibilang pesan yang disampaikan ditindaklanjuti ini adalah, jadi kalau misalkan gitu ya, si mama bilang, Koko beli odol dong di warung kayak gitu.
Kalau misalkan si Koko nggak jawab, iya Ma ini mau jalan kayak gitu. Mamanya nggak akan tahu bahwa si Koko akan beliin itu odol. Jadi sebegitu pentingnya respon dalam kehidupan kita untuk kita mengetahui bahwa juga orang yang ngomong sama kita bahwa mereka tahu bahwa apa yang mereka ngomongin ke kita itu adalah kita tindak lanjuti, kita lakukan kayak gitu. Nah, kita tahu bahwa respon sangat penting dalam komunikasi untuk membangun hubungan. Untuk supaya kita terhubung satu sama lain, entah itu dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam life, dalam pekerjaan, dalam usaha, dimanapun itu. Nah, kita di Amsal 15 ayat 1 dibilang seperti ini, a gentle response turns away anger, but a harsh word stirs up wrath. Kita sama-sama baca bareng-bareng di ayat yang bahasa Indonesianya ya Om Tante. 1, 2, 3. Jawaban yang lemah lembut meredakan amarah, tetapi perkataan yang kasar menimbulkan kemurkaan. Nah di ayat ini dibilang bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan amarah, tetapi perkataan yang kasar menimbulkan kemurkaan. Nah ketika kita respon gitu ya sama orang lain, respon yang benar adalah dibilang di ayat ini, jawaban yang lemah lembut. Misalkan si Koko ketika disuruh mamanya kayak gitu ya, kok tolong beliin mama odol, Kokonya akan jawab, emang mama gak bisa jalan sendiri ya? Emang mama kan deket warungnya, mama kan bisa tinggal jalan selangkah doang kayak gitu. Nah itu salah satu contoh respon yang salah. Nah mungkin Kokonya bilang kayak, atau enggak, iya ma bentar Koko lagi main, bisa sabar gak sih ma kayak gitu. Nah itu juga respon yang salah. Ketika itu mungkin tanpa kita sadari intonasi kita naik. Mungkin kita tanpa kita sadari seringkali kayak gitu ya. Ketika mungkin lawan bicara kita yang emosi duluan, ataupun lawan bicara kita yang lagi dalam keadaan emosi yang gak stabil, mereka ngomong dengan intonasi yang tinggi, tapi tetap kita jawab dengan respon yang benar. Kita jawab dengan lemah lembut, kita jawab dengan intonasi yang rendah, jangan dengan intonasi yang tinggi. Amin. Nah, respon yang buruk bukan hanya ketika kita jawab dengan intonasi yang tinggi, bukan hanya ketika kita ngomong dengan marah-marah, bukan ketika hanya kita kayak ngomong dengan kekesalan gitu, tapi ketika kita mungkin gak ngejawab sama sekali, ketika mungkin kita gak merespon kayak gitu. Jadi contoh gitu ya, misalkan si mama, contohnya sama lagi, mamanya ini suruh si Koko beli odol, tapi si Kokonya diem doang, Kokonya gak jawab apa-apa, gak jawab iya, gak jawab oke, gak jawab gak mau, gak jawab apa-apa, jadi diem doang pokoknya. Mamanya pasti akan kesel dong kayak, kok bisa jawab gak sih? Dan akhirnya ini dalam hal yang sepele kayak gitu ya, dalam hal mungkin minta tolong, apalagi dalam hal-hal komunikasi yang seharusnya kita komunikasikan, hal-hal yang mungkin menjadi masalah dalam hubungan kita, dalam keluarga, dalam pertemanan, hal-hal yang harusnya kita sampaikan ke lawan bicara kita, ketika nggak ada respon, akhirnya komunikasinya terhenti. Dan ketika komunikasi terhenti tanpa kita sadarin, kita sedang lagi mulai perang dingin. Kalau perang gitu ya, perang istilahnya perang negara kayak gitu. Perang negara itu semua orang saling serang kayak gitu ya. Negara A serang negara B, negara C serang negara D. Tapi ketika kita mulai berhenti berkomunikasi, ketika mungkin respon kita nggak benar, kita sedang memulai perang juga, perang dingin. Ketika kita mungkin nggak merespon lawan bicara kita, ketika mungkin kita merespon salah kayak gitu. Dan ketika saat itu, makanya kita akan mulai perang dingin. Dan akhirnya tanpa kita sadarin, lama-kelamaan bukan hanya komunikasinya yang terhenti, tapi hubungan kita yang lama-kelamaan hancur. Sama seperti tadi Om David bilang bahwa makanya ada keluarga-keluarga yang bisa broken home. Makanya kenapa ada hubungan pertemanan yang bisa hancur. Makanya kenapa ada orang-orang yang memutuskan bahwa mereka keluar dari komunitas. Mereka yang keluar untuk menghentikan komunikasi mereka dengan orang-orang sekitar. Dan ketika kita kayak gitu ya, berhenti untuk mencoba berkomunikasi dengan baik, ketika kita berhenti merespon kayak gitu, nah lama-kelamaan hubungan kita akan hancur. Lama-kelamaan bukan lagi tentang kayak, oh ya udahlah siapa yang diuntungin, siapa yang dirugin. Seringkali kita berpikir bahwa ya udahlah saya nggak perlu ngerespon, saya nggak perlu ngejawab lah kayak gitu. Saya lagi kesel banget sama ini orang kayak gitu. Saya nggak perlu ngejawab. Tapi saya mau bilang bahwa mungkin kita berasa nggak dirugiin. Mungkin kita seringkali berasa bahwa kayak ya udahlah dia juga nanti yang bakal cari saya kok. Ya udah saya diemin aja, nanti juga bakal datang. Tapi saya mau bilang bahwa
kita juga yang akan dirugikan. Karena ketika komunikasi kita terputus, maka hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita juga terputus. Karena hubungan kita dengan orang-orang sekitar, mungkin kita berasa bahwa hari ini orang itu nggak terlalu penting. Orang itu mungkin nggak berharga buat kita, tapi kita nggak pernah tahu bahwa Tuhan pakai orang-orang sekeliling kita lewat dari hubungan kita, lewat dari keluarga kita, lewat dari komunitas kita yang akan dipulihkan, kita yang akan semakin dibangun lebih lagi. Nah, ketika respon kita salah kayak gitu ya, jangan sampai karena respon kita yang salah, akhirnya kita malah jadinya korbanin hubungan kita. Seringkali kita berpikir bahwa ya udahlah respon nggak penting, tapi kita tanpa sadar akhirnya hubungan kita yang dikorbankan. Akhirnya hubungan kita keluarga kita, hubungan dalam komunitas kita yang akhirnya hancur dan kita korbankan itu cuma karena respon kita yang nggak benar. Mungkin saat itu keadaan hati kita kayak lagi kesel, lagi marah kayak gitu. Tapi mari kita tetap belajar sama-sama untuk tetap merespon dengan benar. Amin. Nah, contohnya gitu ya, seorang customer service kayak gitu ya. Sekalipun keadaannya lagi nggak baik-baik aja, mungkin dia habis dimarahin sama customer yang sebelumnya. Nah, tapi dia harus tetap dan menjawab dengan respon yang baik. Nah, ketika dia harus menjawab dan merespon dengan yang baik, sama-sama kita juga belajar apapun keadaan kita. Mungkin hati kita lagi nggak beres kayak gitu ya, tapi mari kita tetap sama-sama merespon. Amin. Nah, aku punya salah satu cerita kayak gitu ya. Aku maksudnya masih anak muda kayak gitu, tapi aku pun masih belajar untuk merespon dengan benar kayak gitu. Nah, kesel sama orang pernah gak? Pernah kayak gitu. Nah mungkin aku tuh sekarang bekerja kayak gitu. Nah kalau dalam pekerjaan mungkin kayak gitu ya, ataupun dalam usaha kayak gitu, kita mungkin dituntut profesional. Jadi apapun keadaan hati kita, ketika kita lagi marah sama bos apapun itu, mungkin kita lagi kesel sama teman sekerja kita, tapi ketika bos ngomong, ketika mungkin atasan kita ngomong, kita tetap harus merespon. Kita harus tetap menjawab. Mungkin ada tuntutan seperti itu, tapi ada hal lain kayak gitu ya, ketika dalam pelayanan, dalam di keluarga kayak gitu. Aku pun pernah merasakan, maksudnya aku pun pernah merespon dengan tidak baik kayak gitu. Entah itu tidak menjawab, ataupun entah itu dengan kayak mungkin dengan nada intonasi yang tinggi. Nah tapi aku belajar bahwa ketika kayak gitu ya, aku pernah kayak maksudnya merespon dengan hal yang salah, tapi aku belajar buat kayak, oh yaudah setelah itu aku minta maaf kayak gitu. Aku belajar buat kayak, oh ya sorry ya kak kayak gitu, sorry ya Mi kayak gitu. Ataupun sorry ke orang-orang yang mungkin aku ngomong dengan respon yang salah. Mungkin ketika aku marah, aku belajar untuk minta maaf. Dan setelah itu aku juga belajar untuk bahwa ketika saya merespon ini bahwa kayak bener gak ya, ketika mungkin aku berpikir bahwa kayak, aku pernah kayak misalkan lagi kesel sama orang kayak gitu ya. Aku berpikir, udahlah saya gak usah balas chatnya lah, ya udahlah biarin aja lah. Dia juga yang butuh, saya nggak butuh. Saya punya kesempatan itu, saya punya buat kayak change, buat kesempatan buat kayak ya udah saya nggak perlu balas, saya nggak perlu respon orang itu kayak gitu ya. Nah tapi saya belajar buat kayak rendahin hati, buat kayak iya tetap harus keluarin respon yang benar, harus belajar untuk menjawab dengan benar, belajar untuk nggak ngediemin, walaupun itu baik dalam chat, baik diajak ngomong langsung. Saya belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena saya belajar, saya tahu bahwa ketika apapun respon yang keluar dari hidup saya, ketika saya merespon orang lain, itu sedang membentuk diri saya. Bukan masalah orang lain diuntungkan atau dirugikan, tapi balik lagi ke diri saya. Karena ini habit, ini adalah suatu yang harus terus kita bangun untuk keluarnya kayak gitu, ke depannya. Entah itu dalam pekerjaan, dalam hubungan di pertemanan, dalam komunitas, dan dimanapun kita berada, amin. Jadi saya belajar buat terus kayak gitu ya, setelah saat itu kayak gitu, maksudnya saya belajar buat kayak, oh ya respon yang saya keluarin harus benar, respon yang saya lakukan harus benar, kayak gitu. Ketika apapun mungkin saya lagi marah kayak gitu, mungkin sekalipun saya lagi kesel sama orang itu kayak gitu ya, tapi saya belajar mungkin saya nggak bisa balas di saat itu. Mungkin takutnya kalau saya balas di saat itu saya akan balas dengan marah-marah atau intonasi yang tinggi kayak gitu. Tapi saya belajar buat kayak saya tetap respon. Saya tetap belajar untuk kayak, saya tetap membalas kayak gitu. Saya tetap balas chat, saya tetap coba ketika diajak ngomong, coba balas dengan baik-baik. Ngerespon dengan intonasi yang rendah, jangan intonasi yang tinggi. Nah, kita sama-sama belajar bahwa hari ini buat kayak sama-sama belajar ramah dan respon, amin. Oke, sekian sharing dari saya, terima kasih. Dua hal yang tadi, senyum dan respon. Respon, saya mau make it simple, balas chat. Oke, sekarang
tengok kiri kanannya. Tunggu, jangan tengok dulu. Dengan tersenyum, praktek dong. Kan komunikasi. Praktek, tersenyum. Terus bilang kayak gini, kalau di chat balas ya, gitu. Oke? Yuk, 1, 2, 3, yuk. Mungkin kalau kita diemin orang biasanya jarang, tapi balas chat. Ya, tapi nggak balas chat itu lebih sering. Gitu ya. Kalau diemin orang sih jarang lah, kita diemin orang, ditanya diem. Itu kalau lagi ngambek doang. Tapi nggak balas chat, itu lebih sering. Jadi hari ini kita belajar sama-sama praktekin. Ya oke. Ada unsur yang ketiga, yaitu adalah respect. Respect. Saudara, saya akan baca ayat firman Tuhan ya. Saya akan bacakan saja. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Berbicara hormat ini berbicara sikap menghormati dalam berkomunikasi, sikap menghargai dalam berkomunikasi. Dan saudara, saya mau sampaikan sebagai penutup saja. Begini, untuk kita menghormati atau menghargai seseorang dalam kita berkomunikasi, sesungguhnya tidak ditentukan oleh siapa orang itu, tetapi ditentukan oleh apa yang ada di dalam diri kita. Yaitu apa? Nilai. Kalau saya punya nilai yang berharga, kalau saya punya nilai penerimaan yang benar, maka siapapun orang yang saya hadapi, saya akan menghormati dia, saya akan menghargai dia. Nggak peduli usianya jauh di bawah saya, atau usianya di atas saya, orangnya itu punya jabatan lebih tinggi dari saya, ataupun jabatannya di bawah saya akan tetap menghargai dia, menghormati dia. Salah satu contoh yang sering saya suka lakukan di dalam kehidupan saya adalah menyapa. Ketika saya datang ke kantor, saya ketemu office boy, saya sapa dia. Sebagai tanda bahwa saya menghargai dia. Saya nggak anggap dia gedebong pisang, lewat begitu aja. Enggak. Saya nggak anggap dia sebagai sebuah tiang atau patung, enggak. Tetapi saya anggap dia sebagai seorang manusia. Dan saya belajar menghargai dia. Saya sapa dia. Selamat pagi, saya sebut namanya, selamat pagi, atau saya mau pulang, saya pun saya sapa. Yuk saya pulang dulu ya. Ketemu anak muda, saya pun sapa. Enggak nunggu-nunggu mereka sapa. Kadang-kadang sebagai orang tua, terkadang saya diajarkan begini. Kalau anak muda itu ketemu orang tua harus nyapa. Itu betul. Sangat betul. Dan anak muda pun harus belajar. Dan di anak muda pun juga diajarin seperti itu. Tetapi terkadang dengan ajaran yang hanya sepihak saja, terkadang kita ketika ketemu sama orang yang lebih muda, kita nggak merasa kayaknya gini, mestinya dia yang nyapa, bukan saya yang nyapa. Saya kan orang tua. Dan akibatnya saya pun nggak mau nyapa ketika dia nggak nyapa. Pada saat waktu itu yang terhenti apa? Yang terhenti adalah proses pembelajaran. Kita mengajarkan dia bahwa, it's okay, kalau ketemu nggak usah nyapa. Kenapa? Sebetulnya kita lakukan itu karena kita merasa gini, semestinya dia yang nyapa, masa saya yang nyapa? Saya kan lebih tua, saya kan punya jabatan lebih tinggi. Masa saya kayak gitu, saya merendahkan diri dong kalau kayak gitu. No. Saya belajar, saya melihat segala sesuatu adalah berdasarkan bukan siapa orang itu dan apa yang orang itu lakukan, tetapi nilai yang dalam diri saya. Saya menghargai orang itu, saya menerima orang itu sebagai seorang manusia yang berharga di mata Tuhan, dan saya sapa dia. Dan saya yakin begini, ketika saya belajar melakukan itu, dan saya menerapkan itu kepada orang lain, bahkan yang lebih muda atau jabatan yang lebih muda, maka saya sedang mengimpartasi sebuah value, saya mengimpartasi sebuah budaya, bahwa kalau ketemu orang itu nyapa. Sehingga apa yang terjadi, saat ini pun kalau saya ketemu orang sekarang, saya nggak perlu lagi nyapa, artinya begini, terkadang saya kalah cepat, mereka yang nyapa saya duluan. Om, apa kabar? Om. Kayak gitu. Atau ketemu sama office boy, mereka yang nyapa duluan. Terkadang nyapa itu mudah saudara, tinggal hai, halo, betul gak saudara? Atau kalau posisi kita jauh, kita tinggal begini kan? Manggut sedikit, betul gak saudara? Nah, hari ini itu yang Tuhan mau kita belajar sama-sama. Ada 3 hal yang kita mau praktekkan bersama untuk kita membangun budaya berkomunikasi. Yang pertama apa? Oke, prakteknya, itu kan itunya, nilai sikapnya. Tetapi prakteknya apa? Prakteknya adalah jadi pulang belajar tersenyum. Oke, lalu nyapa.
Kita di gereja, kita bukan sekedar diperlengkapi dengan pengertian, tetapi Tuhan mau kita belajar untuk mempraktekkan. Ya, Saya percaya ketika kita praktek, saudara saya di rumah saya praktek. Istri saya pulang, saya sapa, "Hai Mi." Betul. "Halo Mi." Saya sapa dia. Ketika dia mau pergi, saya keluar dari, kalau dia pergi suka lebih pagi dari rumah, jadi saya keluar ke garasi, dia pergi, saya bilang, "Bye." Hal yang seperti itu perlu kita lakukan. Karena bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang deep dengan seseorang, kalau yang di permukaan aja kita enggak. Kalau yang simple aja enggak. Bagaimana? Enggak bisa. Untuk yang deep kita harus mulai dari yang di atas, yang simple. Yuk kita sama-sama kita praktekkan. Setuju saudara? Dan kalau di chat mesti Oke.